Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah Jumat rahimakumullah, kembali tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan yang paling utama adalah keimanan dan keyakinan akan kebenaran Islam, sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini dalam rangka merealisasikan salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah akan menjadi panutan, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Selanjutnya selaku khatib, tak bosan-bosannya mengingatkan bapak-bapak hadirin sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana, dan dalam kondisi apapun diri kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, di antara ajaran agama kita, agama Islam, yaitu bersifat tawasud, tazamuh. Tawasud itu artinya bersifat moderat. Kemudian tawazun itu adalah bagaimana kita memiliki sifat toleransi, saling tolong menolong, saling membantu antar sesama manusia tanpa kita memandang agama, suku, ras, dan agama. Dan alhamdulillah pemerintah kita sangat mendukung ajaran agama kita ini. Sampai-sampai tahun ini disebut dengan tahun merdeka moderasi. Tahun di mana kita saling memahami antara satu dengan yang lain. Kita saling toleransi antara satu dengan yang lain. Dulu kita diajarkan di setiap pembelajaran, di setiap kita masuk di jenjang pendidikan, ada yang disebut dengan penataran P4 yang sekarang sudah tidak ada. Yang salah satu di antara ajarannya itu adalah bagaimana kita saling toleransi antar umat beragama. Sekarang itu tidak ada. Dan yang paling fatal sekarang adalah bukan antar umat agama yang tidak toleran, akan tetapi sesama umat Islam sendiri kita terkesan tidak saling toleran. Hanya karena perbedaan gerakan,
hanya karena perbedaan mazhab, hanya karena perbedaan organisasi, kita saling mencela antara satu dengan yang lain. Kita begitu gampang mengkafirkan orang, kita begitu gampang mensesat-sesatkan orang, kita begitu gampang bid'ahkan orang. Sedangkan kalau kita melihat sejarah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan sesama umat Islam, terhadap non-muslim pun bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap toleran. Kita bisa melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, umat Islam begitu disiksa. Dan ketika mereka hijrah, setelah hijrah kemudian kembali ke Fathu Makkah, ketika umat Islam sudah memiliki kekuatan, para petinggi Quraisy yang dulu itu masih kafir seperti Abu Sufyan sudah mulai khawatir, ini pasukan Rasulullah Muhammad pasti akan melakukan balas dendam. Akan tetapi bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena memahami perasaan penduduk Mekah, Quraisy pada waktu itu, dia melakukan pengumuman, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia akan terlindungi, dia akan aman. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Sebagai bentuk penghargaan terhadap orang-orang non-muslim. Bagaimana dengan diri kita? Dan masih banyak kisah-kisah yang bisa kita jadikan pelajaran. Pada masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah lewat jenazah diusung. Jenazah yang diusung itu adalah jenazah orang Yahudi. Yang pada saat itu Rasulullah sementara duduk-duduk, ketika jenazah lewat, Rasulullah SAW berdiri memberikan penghormatan terhadap jenazah yang diusung itu. Ada sahabat menyampaikan, "Ya Rasulullah, jenazah yang diusung itu bukan jenazah orang muslim. Jenazah yang diusung itu adalah jenazah orang Yahudi." Apa kata Rasulullah? Bukankah jenazah itu juga manusia? Jamaah Jumat rahimakumullah, kita terkadang, jangankan Yahudi, jangankan non-muslim, orang yang beda harakah saja dengan diri kita, ketika dia mendapatkan musibah, terlalu lancang lisan ini mengatakan cidak, terlalu lancang lisan ini mengatakan mudukpai, munugapami umat Islam ini. Adakah rajalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini pada diri kita? Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah inna akramakum 'indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengukur ketakwaan kita? Bukan diri kita yang mengukur ketakwaan itu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang melihat kita. Tapi hakikat kebenaran ketakwaan itu adalah penilaian Allah. Jangan kita terlalu merasa bertakwa. Jangan hanya karena kita ikut kajian menganggap saya yang paling bertakwa. Jangan karena kalian menggunakan sorban seperti ini kita mengatakan saya paling bertakwa. Jangan karena kalian memakai himamah seperti saya mengatakan saya paling bertakwa. Jangan karena kalian melaksanakan sunnah dengan jenggot seperti saya mengatakan saya yang paling bertakwa. Karena hakikatnya ini hanyalah usaha untuk menuju takwa. Tapi pahamilah bahwa ini hanyalah bentuk casing. Casing bagus belum tentu isi hati kita bagus. Casing bagus belum tentu hati kita bagus. Bisa saja orang yang casingnya tidak bagus, pakaiannya biasa, menggunakan kaos oblong,
Mungkin rambutnya acak-acakan, akan tetapi hatinya bersih dari kebencian. Hatinya bersih dari kedengkian. Bukankah kita biasa menjadikan pelajaran? Ada handphone bagus casingnya, akan tetapi hang-hang. Banyak handphone bagus, cantik, tidak ada kuotanya. Begitu juga dengan diri kita. Banyak orang penampakannya bagus, tapi akhlaknya kurang bagus. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda bahwa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beragama itu adalah orang yang lurus dan orang yang memiliki sifat moderat dan toleransi. Bagaimana kita saling memahami antara satu dengan yang lain. Jangan kita selalu merasa diri kita menang sendiri. Jangan merasa benar sendiri, karena kebenaran itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, disinilah perlunya kita mengevaluasi diri kita, mengevaluasi keberagamaan kita. Apakah sudah benar cara beragama kita? Mungkin kita beda pemahaman fikih di dalam bersyariat, akan tetapi yang pada intinya Tuhan kita sama, tata cara beribadah kita sama, rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama. Mungkin dari segi frekuensi ibadah kita berbeda-beda, tapi jangan merasa karena kita ini salat ahli jamaah, ahli tahajud, ahli sunnah, salat puasa, puasa sunnah, Senin Kamis, bahkan puasa bidal, bahkan puasa Daud, sehingga kita meremehkan orang lain yang mungkin jarang kelihatan di masjid karena aktivitasnya, mungkin jarang melihat mereka puasa sunnah, akan tetapi bagaimana dengan hati mereka? Bisa saja memang jarang melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, tapi hatinya bersih, suci dari kebencian, dari kedengkian. Kemudian rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada kita. Mungkin saja kita ini ahli ibadah, rajin berjamaah, rajin melaksanakan puasa sunnah, akan tetapi terkadang muncul sifat ujub, sombong, ria dalam diri kita. Saya ini rajin ke masjid, tetanggaku tidak. Saya ini rajin berpuasa sunnah, sering diperlihatkan ke tetangganya. Dari mana Pak? Saya dari beli Papa buka. Naudzubillah, naudzubillah. Silahkan beribadah, dekatkan diri kepada Allah lillahi ta'ala. Bersihkan hati dari sifat ujub, riya, dan bersihkan hati kita dari memandang orang lain, memandang enteng orang lain hanya karena kita merasa paling bagus ibadah kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang bisa kita ambil kesimpulan yang pertama adalah marilah kita membangun kebersamaan dalam keberagaman. Keberagaman dalam artian mungkin kita berbeda agama, suku, ras, dan bangsa dengan tetangga kita, tapi bisa menjadi kekuatan di dalam melaksanakan aktivitas sosial kita. Kita bisa melihat bangsa ini begitu banyak suku bangsa, akan tetapi kita disatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Tapi lihatlah di Jazirah Arab sana, sedikit bangsa akan tetapi selalu berperang, bahkan hanya satu agama, agama Islam, akan tetapi mereka saling membunuh. Kita di Indonesia begitu banyak agama dan suku, akan tetapi kita damai, tentram, karena kita disatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, janganlah karena kita merasa ahli ibadah, casing kita bagus dalam hal ibadah dengan bahasa pakaian syar'i, janganlah dengan itu menyebabkan kita memandang enteng orang lain, karena di mata Allah belum tentu kita mulia. Di mata Allah orang yang biasa-biasa saja bisa saja lebih mulia daripada kita. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan, jihadu fisabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan kama amar
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wa najatan minan nar ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma nawwir qulubana ka qalbi rasulika ya Allah. Allahumma yassir umurana wa ballighna ramadan. Allahumma rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la tadhkurullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.